Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Leng Sampurna, NIM 120380137 dari Prodi Desain Komunikasi Visual DKV ITERA. Saya dari kelas Manajemen Desain B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ketiga dari Manajemen Desain. Tugasnya sendiri yaitu di sini ada penjabaran dan ada soal-soal yang akan saya jawab. Untuk penjabarannya yaitu ada 3. Yang pertama, seorang investor mempercayai Anda untuk membangun sebuah bisnis sesuai dengan bidang keahlian Anda. Bisa itu animasi, komik, ilustrasi, fotografi, atau videografi. Dan Anda dibekali modal kapital sebesar 10 juta rupiah. Yang B, Anda memiliki 1 orang tenaga terampil dan 2 tenaga tidak terampil lulusan SMK magang yang siap bekerja untuk Anda tanpa dibayar di 1 bulan pertama. Yang C, Anda memiliki akses untuk menggunakan ruangan bebas sewa berukuran 5 x 10 meter. Untuk soal pertama, jelaskan rencana Anda di 3 bulan pertama. Dan untuk soal pertama ini dijelaskan secara terperinci di masing-masing bulan dari bulan pertama sampai bulan ketiga. Untuk bulan pertama, saya merencanakan untuk membuat rancangan kantor yang nyaman untuk saya juga karyawan yang akan bekerja dengan saya. Lalu menentukan jabatan atau posisi untuk mengisi bagian dari divisi yang diperlukan untuk membuat studio komik. Setelahnya, saya menyusun rancangan struktur, aturan, dan anggaran yang akan dilaksanakan selama bekerja dalam studio. Dan yang terakhir, saya akan menyusun modal yang akan dipakai untuk digunakan dalam studio yang saya miliki. Lalu di bulan kedua, saya sudah merekrut tenaga kerja. Karena di sini saya sudah memiliki 1 tenaga terampil dan 2 tenaga tidak terampil yang baru lulus SMK magang. Untuk di sini saya akan memposisikan posisi scanner dan inker dan diserahkan kedua tenaga yang tidak terampil sekaligus agar mereka mampu meningkatkan pengalaman dari pekerjaan yang mudah. Untuk 1 tenaga terampil akan saya serahkan posisi koloris, letterer, dan editor. Dan untuk posisi storywriter, karakter desain, dan penciler, itu akan saya pegang sendiri. Di bulan ketiga, saya sudah siap memulai studio komik dengan struktur yang sudah saya buat secara rinci dan sudah siap untuk menjalankan proyek-proyek yang akan saya kerjakan. Di soal kedua, di sini ada beberapa pertanyaan dari pertanyaan A sampai pertanyaan I. Dan saya jawab langsung. Pertanyaan A, apa yang akan Anda lakukan agar dapat memaksimalkan seluruh sumber daya manusia, modal, dan ruangan yang Anda miliki? Yang pertama, pastinya memberikan rencana edukasi untuk pekerja agar mampu berkembang dalam kreativitas yang mereka miliki, agar dapat memahami tugas yang telah diberikan mereka di dalam studi komik yang telah saya dirikan. Yang kedua, saya akan merincikan secara jelas untuk modal yang akan dipakai dan berapa persen keuntungan serta kerugian yang akan saya dapatkan dalam menjalankan studio komik ini. Yang ketiga, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir modal yang akan dipergunakan agar dapat digunakan dalam jangka panjang pengerjaan serta pengembangan studio komik saya. Pertanyaan yang B, cara yang Anda tempuh agar memiliki sumber daya manusia yang berguna dan memiliki keterampilan sehingga mendukung bisnis Anda. Saya akan berusaha untuk memberikan banyak pengalaman dan hal-hal baru untuk melatih SDM yang saya miliki agar mereka dapat berkembang secara individu maupun berkelompok. Pertanyaan yang C, bagaimana cara Anda agar dapat menemukan partner atau karyawan yang baik? Cara yang akan saya lakukan untuk mendapatkan partner yang baik pastinya dengan pengalaman yang sudah saya dapat. Saya bisa mengajak atau merangkul teman-teman yang memiliki kemampuan tenaga profesional
baik dengan cara merekrut atau mewawancari dan menyeleksi secara adil dalam pemilihan tenaga kerja. Dan juga tidak lupa saya akan memilih secara terperinci mulai dari riwayat hidup, pengalaman kerja, dan portofolio dari para pekerja yang akan saya seleksi. Yang D, apa strategi Anda agar minimal produk yang Anda ketahui oleh setidaknya 10.000 orang dalam waktu 1 bulan? Cara yang akan saya lakukan adalah mempromosikan lewat media sosial dan secara face-to-face langsung ke sosial. Bisa juga dengan bantuan media sponsor agar dapat mempromosikan dengan lebih luas, karena media sponsor memiliki banyak partner. Secara terang-terangan mempublikasikan karya-karya yang telah studio komik saya buat agar dapat menarik minat konsumen dengan karya studio saya yang memiliki daya tarik sendiri. Pertanyaan yang E, apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun rasa nyaman karyawan? Sebagai owner, saya harus bisa menciptakan suasana nyaman di tempat kerja dengan cara mengajak berbaur antar sesama, memperlakukan semua individu sebagai sama tingkat, dan tidak membeda-bedakan tingkat. Tidak terlalu bosi agar para pekerja bisa nyaman dengan cara saya bekerja, dan yang terakhir mampu bekerja sama dalam pekerjaan. Di sini juga saya akan menciptakan suasana kantor yang semua adalah teman. Jadi tidak akan membeda-bedakan yang mana antara jabatan tinggi dan yang mana jabatan yang rendah. Jadi di sini semuanya sama. Pertanyaan yang F, apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun rasa hormat dari karyawan? Yang pastinya harus saling menghormati semua pekerja agar mereka semua mampu menghormati serta bisa mencontoh sifat yang saya miliki dan bisa menilai mana yang baik ataupun buruk. Walaupun saya menciptakan suasana semua teman, tapi dari para pekerja sendiri yang pastinya mereka masih memandang yang mana sopan dan tidak sopannya. Tidak mungkin, walaupun saya menciptakan suasana semua teman, yang pastinya ada batas dari sopan antara sesama karyawan. Dan juga tidak mungkin semua, walaupun pekerjanya sama umur, pasti dari merekanya juga akan saling menilai yang mana yang buruk, dan yang mana yang benar. Untuk pertanyaan yang G, apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun sikap inisiatif karyawan? Untuk membangun sikap inisiatif karyawan sendiri, saya berusaha untuk menanamkan sikap profesional dalam semua aspek. Jika semua masih menyangkut pekerjaan, dan tidak ada toleransi untuk kesalahan sekecil apapun. Untuk kesalahan kecil pun pasti akan berakibat mendapatkan kerugian sendiri. Walaupun kerugian itu kecil, yang pastinya sebuah perusahaan tidak ingin mendapatkan kerugian sekecil apapun. Yang H, apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun loyalitas karyawan kepada Anda? Saya akan menampung semua ide-ide yang pekerja saya miliki, lalu menggabungkan semua ide menjadi satu, agar tercipta ide baru dengan konsep berbeda dan unik. Dan juga saya tidak akan membeda-bedakan antara ide yang salah ataupun ide yang benar, karena di setiap ide pasti akan memiliki kualitas tersendiri. Untuk pertanyaan yang I, apa yang Anda lakukan ketika seorang karyawan melakukan kesalahan fatal yang merugikan perusahaan? Namun di satu sisi, yang bisa adalah karyawan yang memiliki rekam jejak yang baik. Untuk pertanyaan ini, saya akan mentolerisir untuk kesalahan pertama. Tapi untuk kedua kalinya, saya tidak bisa mentolerisir lagi. Walaupun pekerja itu memiliki rekam jejak yang baik, pastinya dalam pekerjaan
tidak mungkin dia akan terus-terusan melakukan pekerjaannya secara sempurna. Walaupun dia seorang profesional, pastinya dia akan tetap melakukan kesalahan. Tapi jika masih dalam sekali kesalahan, saya akan memberi kesempatan dan masih bisa untuk memaafkan, serta akan masih berlanjut untuk merekrut, karena pekerja dengan rekam jejak yang baik sulit untuk dicari. Tapi jika untuk kerugian itu bisa didapatkan kembali. Walaupun kerugian itu besar dan membutuhkan waktu yang lama untuk mengembalikannya, tapi pasti ada jalan untuk mengembalikan kerugian itu. Yang J, apa yang Anda lakukan ketika seorang karyawan memiliki karakter yang buruk kepada orang lain, namun secara individu memiliki skill yang sangat menguntungkan dan dibutuhkan bagi perusahaan? Hal yang saya akan lakukan yaitu saya akan memisahkan pekerja ini agar bisa bekerja individu sesuai dengan kemampuannya. Jika memang dia buruk dan tidak mampu berbaur dengan yang lain, saya tidak akan memaksa untuk ditempatkan secara bersama agar semua karyawan bisa memiliki suasana yang nyaman dalam bekerja. Setiap pekerja pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sifatnya masing-masing. Jadi di sini saya tidak akan memaksa untuk salah satu pekerja ini yang tidak mampu berbaur dengan lain itu disatukan dengan karyawan yang lain. Karena kalau dipaksa untuk digabungkan juga nanti akan menciptakan suasana yang tidak nyaman dan akan muncul rasa benci dari para pekerja. Untuk pertanyaannya terakhir, apakah menurut Anda ganti-ganti karyawan itu baik bagi refreshment SDM? Jika iya, jelaskan. Jika tidak, bagaimana seharusnya menurut Anda? Ada kalanya sebuah perusahaan membutuhkan refreshment, karena bisa jadi kemampuan yang dimiliki oleh refreshment lebih banyak dibandingkan pekerja yang sudah lama bekerja. Setiap refreshment pasti memiliki kinerja yang berbeda daripada pekerja lain, dan juga mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Bisa jadi salah satu dari refreshment yang akan direktur memiliki inovasi ide yang lebih bagus dan akan membuat perusahaan mampu menciptakan karya yang lebih beragam serta berkualitas. Sekian presentasi dari tugas 3 manajemen desain saya. Kalau ada salah pengetikan, saya mohon maaf. Kalau ada salah pengucapan dan bersifat menyinggung, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.